Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita belajar belah ketupat dan layang-layang. Tentu kita sering melihat ketupat ataupun kita juga sering melihat layang-layang. Nah, apa perbedaannya? Nah, mari kita lihat satu persatu. Nah, kita lihat yang pertama yaitu belah ketupat. Belah ketupat. Nah, belah ketupat ini terdiri dari dua pasang sisi yang sejajar. Dua pasang sisi yang sejajar. Lalu diagonalnya tegak lurus. Diagonal saling tegak lurus. Nah, oke, misalnya kalau kita punya dua pasang sisi sejajar, sisi pertama ini, sisi kedua ini. Nah, ini sejajar. Lalu yang sepasang lagi yang ini. Nah, memiliki dua pasang sisi yang sejajar. Lalu dia punya diagonal, dan diagonalnya saling tegak lurus. Yang mana yang diagonal yang saling tegak lurus? Diagonal 1, diagonal 2 saling tegak lurus. Tegak lurus itu disebut siku-siku, sudutnya 90. Jadi kalau kita punya belah ketupat, ini ada titik A, titik B, titik C, titik D, maka belah ketupat terdiri dari dua pasang sisi yang sejajar, kemudian diagonalnya saling tegak lurus, dan terbentuk dari segitiga sama kaki dan bayangannya. Juga terbentuk dari segitiga sama kaki dan bayangannya. Terbentuk dari segitiga sama kaki dan bayangannya. Maksudnya yang mana? Segitiga sama kaki dan bayangannya, yaitu segitiga sama kaki dan bayangannya adalah yang ini, segitiga yang pertama, lalu bayangannya yang di bawah. Yang bayangannya berarti yang ini. Nah, segitiga sama kaki. Artinya, kalau AD sama dengan DC, berarti ini sama kaki, berarti ini panjangnya sama. Nah, yang di bawah juga panjangnya juga sama. Ini A, ini A. Nah, kesimpulannya mirip dengan persegi, di mana sisinya sama semuanya, tapi bedanya dengan persegi, diagonalnya tidak siku-siku. Kali ini diagonalnya harus siku-siku. Oke, jadi kita udah kenal yang namanya belah ketupat. Ciri-cirinya apa? Panjang sisinya semuanya sama, kemudian diagonalnya itu siku-siku. Nah, kalau kita udah kenal, berarti kita seperti dengan teman kita, maka kita kenal juga sifat-sifatnya. Nah, bagaimana sifat-sifatnya? Ya, seperti kalau kita udah kenal dengan teman kita, oh teman kita tuh ini, maka sifatnya juga kita tahu, yaitu semua sisi panjangnya sama. Semua sisi panjangnya sama. Nah, itu A semua gitu ya. Kalau 4 cm, 4 cm semuanya. Kalau 5 cm, 5 cm semuanya. Kemudian yang keduanya, terdapat dua pasang sisi yang sejajar dan sama panjang ya. Kemudian diagonalnya adalah sumbu simetrinya. Diagonal adalah sumbu simetri. Simetri itu apa maksudnya? Simetri itu kalau dibelah dua, maka terbagi dua dia, kiri kanan, dengan sama besar. Sudut yang sehadap sama panjang, sifat yang keempat. Sudut yang sehadap sama besar. Nah, sama besar sudutnya ya. Nah, oke. Kemudian biasanya apalagi yang penting yang harus kita kuasai adalah bagaimana kita mencari keliling dan luasnya. Kita cari keliling dan luasnya. Keliling dan luas. Nah, kita ingat lagi gimana tadi? Kalau kita review lagi, jadi kalau kita ingin membuat namanya
belah ketupat ada diagonal, tentu diagonalnya sama panjang. Lalu kita gambar. Jadi bagusnya gambar diagonalnya dulu, baru kita gambar sisi yang lainnya. Sisi yang lainnya ada 4. Nah, sama panjang kan. Jadi kalau ini A, ini A, ini A. Nah, jadi ada dua buah diagonal. Yang datar D1, yang tegak D2, dan dia saling tegak lurus. Nah, kalau kita ingin mencari keliling itu kan kita berjalan dari awal sampai akhir, kayaknya kita tambahin aja semuanya A tambah A tambah A tambah A, berarti berapa A? 4 kali A. Nah, kenapa? Karena sama semua ya. Itulah kelilingnya, yaitu 4 kali A. Jadi kalau kita punya A-nya misalnya 2 cm, ya tinggal dikali 4, 2 kali 4, 8. Nah, bagaimana cara mencari luasnya? Nah, untuk mencari luas mirip dengan rumus segitiga, yaitu setengah alas D1 kali tinggi D2. Nah, jadi setengah D1 kali D2. Jadi anggap yang D1-nya alasnya, alas, lalu tinggi. Anggap aja gitu cara ngapalnya ya. Nah, oke, jadi luas dan keliling untuk belah ketupat itu mudah sekali. Keliling 4 kali A, luasnya setengah D1 kali D2. Oke. Yang kedua kita lihat yaitu tentang layang-layang. Nah, apa bedanya belah ketupat dan layang-layang? Ada kemiripan. Nah, tapi ada beda sedikit. Itu kalau tadi 4-4-nya sama panjang, maka ini 2 pasang sisi sama panjang. 2 pasang sisi sama panjang. Jadi hanya 2 pasang aja ya. Sepasang. Tentu diagonal juga tegak lurus. Diagonal saling tegak lurus sama. Nah, terbentuk dari 2 segitiga. Dari 2 segitiga sama kaki, tapi bukan bayangannya. Nah, jadi 2 buah segitiga yang berbeda gitu ya. Nah, yuk kita kenalan dengan layang-layang. Kita buat dulu diagonalnya saling tegak lurus dan diagonalnya tidak sama. Nah, kemudian sisinya ini segitiga. Yang pertama sama kaki, kiri kanan sama. Nah, yang keduanya adalah yang ini dia. Nah, ini juga sama. Nah, seperti kita buat layang-layang. Ya, pernah main layang-layang nggak? Nah, ini seperti layang-layang yang kita buat. Atau kalau kita membuat layang-layang, nah ada lagunya juga kan? Oke, gitu. Jadi layang-layang, 2 pasang sisi sama panjang. Nah, misalnya kalau kita buat titik-titiknya, kalau ini titik A, titik B, titik C, titik D, nah berarti 2 pasang sisi sama panjang. Itu sisi mana? Yaitu AD dan DC. Satu pasang lagi, AB dan BC. Diagonalnya saling tegak lurus. Yang mana yang diagonal? Yang layang-layang tadi, yaitu bambu yang kita buat. Nah, ku raut dan ku timbang sama panjang. Ku jadikan layang-layang. Nah, bermain layang-layang. Jadi layang-layang. Jadi bagaimana kita membuat layang-layang? Nah, jadi bayangkan layang-layang kita buat. Yang diagonal tegak lurus. Kemudian 2 buah segitiga yang berbeda, atas dan bawahnya berbeda ya. Nah, tidak sama. Atas dan bawahnya tidak sama. Satu segitiga yang atas ADC, yang bawah ABC. Nah, jadi apa bedanya dengan belah ketupat? Sisinya berbeda. Kalau AD misalnya A, DC-nya A juga. Kenapa? Karena sama ya, sama kaki. Jadi sama-sama A. Nah, AB-nya B, BC-nya juga B. Jadi A tidak sama dengan B. Jadi tidak sama sisinya semuanya. Nah, itu layang-layang. Yang penting kita kenalan dulu gitu ya. Nah, setelah kita kenal, maka kita pasti tahu sifat-sifatnya. Nah, bagaimana dengan sifatnya? Sifat-sifat layang-layang. Ya, dari gambarnya kita lihat bahwa terdapat 2 pasang sisi sama panjang. Yang sepasang aja yang sama ya, pasangan keduanya tidak sama. Nah, kemudian salah satu diagonalnya
membentuk sumbu simetri. Sumbu simetri. Apa itu simetri? Kalau kita belah dua, maka terdapat menghasilkan belahan yang sama. Misalnya, kalau kita pakai DB, sumbu simetrinya, maka kiri kanannya sama kan? Nah, tapi kalau kita AC, yang kita belah atas bawahnya kan nggak sama. Nah, jadi hanya salah satu sumbu simetrinya. Nah, kemudian sudut sepasang saja yang berhadapan yang sama. Nah, jadi yang ketiga, sepasang sudut berhadapan, sepasang sudut berhadapan sama besar. Nah, hanya sepasang, nggak dua pasang. Yang mana yang sama? Yaitu yang kiri kanan, yaitu sudut yang ini sama besar dengan yang ini. Nah, jadi kiri kanan yang sama, atas bawahnya nggak sama. Jadi sudut D tidak sama dengan sudut B. Nah, kenapa? Karena segitiganya nggak sama. Nah, kalau ini kan segitiganya sama, yaitu segitiga kiri, habis itu segitiga kanan. Kalau dia sama, berarti dia sudutnya jadi sama. Nah, oke. Nah, lanjut kita ke keliling dan luas. Keliling dan luas. Nah, bagaimana membuat keliling dan luas? Yuk kita gambar ulang. Bagaimana cara menggambarnya? Kita buat diagonalnya dulu. Satu yang panjang, satu yang lebih pendek, seperti kita membuat layang-layang. Nah, lalu kita hubungkan. Kita buat segitiga sama kaki yang di atas, yang di bawah juga gitu. Nah, jadi ini layang-layang yang terjadi. Oke. Nah, berarti ini apa saja? Berarti kalau ini titik A, titik B, titik C, titik D, maka nanti ada diagonal. Berarti kalau ini misalnya diagonal 1, yang ini diagonal 2. Kemudian panjang sisinya kan sepasang yang sama. Yang ini A, misalnya yang ini A, yang ini A. Nah, ini bukan A lagi, tapi B. Kenapa? Karena tidak sama panjang. A ini sama, yang ini sama-sama B. Nah, kalau gitu untuk mencari kelilingnya gimana? Keliling kan kita berjalan berputar ya. Kita jalan berputar dapat keliling. B tambah A tambah A. Oh, B-nya 2. 2A, A-nya juga 2 ya. Berarti 2A tambah B gitu caranya. Nah, sedangkan mencari luasnya sama dengan belah ketupat, yaitu setengah alas kali tinggi D1 kali D2. Nah, D1 kali 2. Mirip dengan rumus segitiga setengah alas kali tinggi. Anggap alasnya adalah D1, tingginya D2. Oke, nah itulah bedanya antara belah ketupat dan layang-layang. Diagonalnya berbeda. Kalau layang-layang, kalau belah ketupat, diagonalnya sama. Sehingga semua sisinya juga sama. Nah, yuk kita ke soal latihan. Kita lihat soal yang pertama. Nah, yuk kita baca sama-sama. Perhatikan sifat bangun datar berikut. 1, 2, 3, 4. Tapi yang dimintanya adalah belah ketupat ya. Belah ketupat. Oke, karena mau lebaran, yuk kita belah ketupatnya. Nah, yuk kita gambarkan belah ketupat dulu. Masih ingat cara menggambar belah ketupat? Diagonalnya sama, saling tegak lurus. Oke, nah kemudian kita buat sisinya 4 buah. Nah, inilah dia belah ketupatnya ya, kira-kira gitu. Nah, apakah semua sisinya sama panjang dan memiliki 2 pasang sisi sejajar? Ya, karena ini A semua kan. Nah, lalu yang sejajar itu maksudnya apa? Yang ini sejajar dengan ini, yang ini sejajar dengan ini. Nah, itu yang namanya sejajar. Jadi 1 betul. Sudut yang berhadapan sama besar, benar. Yang ini sama. Yang di atas, yang di bawah juga sama yang sehadap. Benar. Apakah memiliki satu sumbu simetri? 2 ya. 1 yang ini, kiri kanannya kan terbelah 2. Kalau kita membelahnya seperti itu. Kalau kita membelahnya seperti ini, nanti coba belah ketupatnya ya, mau lebaran. Maka itu ada 2 sumbu simetri. Jadi memiliki 1 salah ya. Kedua diagonalnya saling tegak lurus dan membagi 2 sama panjang. Tegak lurus ya. Lalu kiri kanan sama. Jadi 4. Benar.
Jadi 1, 2, 4 jawabannya yang A. Nah, begitu. Jadi yang nomor 1, kita imajinasikan dengan cara menggambarkan, sehingga kita nggak lupa-lupa menjawab soalnya ya. Oke. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan gambar belah ketupat ABCD, di mana sudut A dibanding sudut B 4:5. Jadi kalau ada gambar garis seperti itu kayak kurung siku gitu ya. Nah, kayak kurung, tanda kurung berarti sudut A banding sudut B 4:5. Maksudnya si A-nya lebih besar, lebih kecil dari si B, tapi perbandingannya 4:5. Nah, berapakah sudut C? Nah, diminta berapa sudut C-nya. Sudut C-nya yang mana? Yang ini. Nah, berapa yang sudut C ini? Nah, kalau ingin mencari sudut C, kita cari sudut A dulu. Itu ada perbandingan. Nah, coba cari yang berdekatan. Yang berdekatan jumlahnya harus berapa? Harus 180. Jadi si B sama si C yang berdekatan ya. Nah, yang berdekatan itu harus 180. Jadi caranya sudut B tambah sudut C sama dengan 180. Nah, sedangkan C-nya, B-nya kita ganti. Sedangkan C sama dengan A. Kenapa? Karena yang seadap. Jadi kita ganti lagi sudut B tambah sudut A 180. Nah, lalu kita gunakan yang perbandingan. Kalau perbandingan ditulis ke bawah. Sudut A dibagi sudut B 4:5. Nah, lalu kita ganti sudut A-nya apa? Nah, B-nya kali ke atas. 4/5 kali B. Nah, jadi ini diganti ke A. Oke, jadi sudut A-nya diganti, atau sudut B-nya juga diganti, boleh juga. Nah, tapi boleh kita ganti sudut A aja. Berarti sudut B ditambah A, A-nya apa? 4/5 dari B kan? Itu 180. Bagaimana menjumlahkan sudut B tambah sudut B? Ini kan ada angka 1 sebenarnya di sini kan? Nah, 1 itu boleh nggak ditulis 5/5? Boleh ya, jadi itu boleh ditulis 5/5. Nah, kalau penyebutnya sudah sama-sama 5, yang atasnya ditambahkan. 5 tambah 4. 5 tambah 4 berapa? 9. Di bawahnya jangan tambahkan. 9/5 B 180. Nah, lalu bagaimana cara mencarinya? Bagi 9 kiri kanan. Bagi 9, 1. Bagi 9, 2 ya. 20. Nah, lalu 5-nya naikkan ke atas. Berarti sudut B-nya sama dengan 5 kali 20, 100. Nah, oke, kalau B-nya sudah dapat, maka sudut C-nya berapa? B tambah C 180, berarti C-nya 180 kurang 100 sama dengan 80. Jadi sudut C-nya 80, berarti jawabannya yang B. Oke, nah gitu, ada. Jadi kita pakai sudut yang berdekatan 180. Baik, kita ke soal selanjutnya. Soal nomor 3. Nah, perhatikan belah ketupat. Belah ketupat lagi. Ada garis 2 gini. Nah, itu berarti sama panjang. Besar sudut ADC. Ditanyakan berapa besar sudut ADC. ADC berarti D-nya yang kita lihat. ADC yang mana? ADC berarti yang ini. Kenapa? Karena yang tengah-tengah D ya. Nah, lalu yang diketahui apa? Sudut AED, sudut EAD, dan sudut EBC. 5P tambah 2, 9P tambah 4. Kita cari dulu P-nya berapa. Nah, kalau
diagonal apa? Kalau dia yang namanya belah ketupat, kiri kanannya sama. Jadi kalau ini 9P tambah 4, maka yang di sini juga 9P tambah 4. Kalau yang di sini kiri kanan juga sama, maka di sini juga 5P tambah 2. Nah, kalau yang di depan, yang sehadap sama ya. Jadi yang ini sama dengan yang sana. Nah, jadi kita cari yang ini berapa, sama dengan cari yang sana. Nah, gitu. Kemudian kalau yang namanya belah ketupat, kan terbentuk segitiga siku-siku. Nah, maka kalau kita jumlahkan sudut yang ini dengan yang ini, tambahkan yang ini 180. Nah, sedangkan yang ini sama dengan ini, kiri kanan ya. Jadi 5P tambah 2 tambah yang ini sama dengan yang ini, 9P tambah 4 itu sama dengan 90. Karena total sudut segitiga 180 kan? Oke. Kita tambahkan 5 tambah 9, 14P. 2 tambah 4, 6. Sama dengan 90. 14P sama dengan kurangi 6 kiri kanan atau 6-nya ke kanan ya. Jadi 90 kurang 6 itu 84. Berarti 14P sama dengan 84. Berarti P-nya berapa? Bagi 14 kiri kanan, jadi 84 dibagi 14. Kalau dibagi 2 berapa nih? Bisa diperkecil ya? 42 dibagi, oke, 14 bagi 2, 7. 42 bagi 7 berapa? 7 kali berapa supaya jadi 42? 6 ya, jadi P-nya sama dengan 6 derajat. Nah, kalau gitu, ingin mencari ADC. Kalau kita ingin mencari ADC, jadi sudut ADC yang ini 2 kali yang itu. 2 kali 9P tambah 4. Oke, masukkan ke dalam 2 kalinya berarti 18P. 2 kali 4, 8. Nah, P-nya kan 6. Masukkan angka 6. 18 kali 6 tambah 8. Nah, 18 kali 6. Bagaimana cara mencarinya? 10 tambah 8 itu kan 18. Jadi 10 kali 6, 10. 8 kali 6, 48. Berarti 60 tambah 48 tambah 8. 100. 60 tambah 40, 100. 8 tambah 8, 16. 16. Oke, jadi jawabannya 116. Itu dia. Oke. Nah, coba diulang-ulang lagi nanti ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Menghitung luas. Kita baca soalnya dulu. Suatu belah ketupat memiliki diagonal panjangnya 24 cm dan 48. Luas belah ketupatnya berapa? Nah, kalau kita mencari luas ketupat, luasnya gimana? Bagaimana cara mengapalnya? Mirip dengan segitiga. Itu luas sama dengan setengah alas kali tinggi, tapi alasnya D1, tingginya D2. Nah, kan D1-nya ini kan D1 24. Berarti setengah kali 24, D2-nya 18. Berarti tinggal dikali 18. Ya udah, tinggal dikali. 24 bagi 12 berapa? 24 bagi 2, 12 ya. Nah, 12 kali 18. Caranya gini kalau belas-belasan. 18 tambahin 2. 20 jadi 200. Ditambah 2 kali 8, 16. Jadi berapa? 216 cm persegi. Jawabannya C. Gitu ya. Jadi D setengah alas kali tinggi, tapi alasnya D1, tingginya D2. Jadi tinggal dikali saja, jadi tidak terlalu sulit. Oke. Nah, kita ke soal nomor 10. Perhatikan gambar layang-layang. Nah, kalau tadi kita belajar belah ketupat, sekarang kita belajar layang-layang. Apa bedanya layang-layang dengan belah ketupat? Yaitu diagonalnya berbeda. Nah, ini kan satu lebih pendek, satu lebih panjang ya. Nah, jika besar sudut CAD 52, yang mana yang CAD? Berarti A-nya di tengah. CAD, berarti yang ini. 52. Nah, C dan CBD.
berarti yang ini 26. Nah, kita. Nah, berapakah sudut BCD? Berarti kita fokus di C. Nah, BCD yang mana? BCD. BCD berarti yang ini. Berarti berapakah sudut BCD? Berarti kita cari sudut C-nya ya. Nah, apakah sudutnya sama yang sehadap? Nah, kalau yang namanya layang-layang, yang sama itu hanya kiri kanan yang ini saja yang sama. Yaitu kalau kita lihat segitiga kiri kanan, kan segitiganya sama kiri kanan. Maka sudut segitiganya sama. Tapi kalau atas bawah segitiganya sama nggak? Beda, satu kecil, satu besar. Maka itu nggak sama. Jadi sudut D dengan sudut B tidak sama. Jadi yang sama cuma A dan C aja ya. Nah, kalau begitu kita cari berapa sudut A berarti ya. Nah, jadi kita cari sudut A aja, yaitu sudut BAD. Karena sudut BAD sama dengan sudut C. Nah, jadi caranya kita cari sudut BAD. Nah, kalau misalnya kita punya kita punya titik di tengah, misalnya titik O. Sudut B-nya 26. Kirinya juga 26 ya. Karena dia sama. Kiri kanan juga sama. Jadi yang di sini juga 26. Nah, lalu ada segitiga lagi. Jadi kalau kita ambil segitiga AOB, segitiga-segitinya di sini. Nah, berarti A tambah B harus 90. Jadi kalau si B-nya 26, maka si A-nya berapa? Tinggal kita cari pengurangannya dari 90. Jadi 90 kurangi 26. Nah, gitu. Bagaimana cara menguranginya lebih mudah? Jadi gini, 9 kurang 2 berapa? 7. 0 kurang 6, nah 7-nya 70 ya. 0 kurang 6 berarti min 6 ya. Berarti kalau dia min 70 kurang 6, 70 kurang 6 berapa? 64. Nah, gitu. Jadi bisa ngitung di luar kepala nanti kalau dia pengurangannya seperti itu. Nah, berarti 64 sudut A-nya. Nah, berarti kalau gitu sudut A yang di segitiga ini berarti sudut AOB namanya. Nah, jadi sudut AOB-nya 64. Nah, sekarang kita cari sudut BAD. Sudut BAD. Nah, sudut BAD berarti yang semua ini ya. Nah, tentu tadi yang di atas 52 tambah 6, 4. Atas tambah bawah kan? Atasnya berapa, bawahnya berapa? Nah, 50 tambah 60, 110. 2 tambah 4, 6. Jadi 116. Nah, ini kan sama dengan 116. Kemudian BCD juga 116. Sama. Karena kiri kanan yang sama sepasang ya. Jadi jawabannya 116. Jawabannya D. Gitu adik-adik. Oke, kita ke soal selanjutnya. Soal nomor 11. Kita ke soal nomor 11. Oh, ini sudah BAD-nya tadi udah ya. Oke, ini dia masih menyimpan. Oke, coba kita tunggu dulu dia menyimpan tulisannya. Nah, kalau dia menyimpan dia mungkin udah hilang. Oke. Nomor 11. Diketahui layang-layang ABCD. Layang-layang. Bayangkan layang-layang dengan koordinat titik A 3,3, B 1,1, C 3,2. Luas layang-layang. Luas layang-layang gimana caranya? Setengah alas kali tinggi ya. D1 kali D2. Tapi berapa D1, D2-nya yang ada cuma koordinat. Nah, berarti kita gambarkan koordinat kartesius. Jadi kira-kira saja koordinat kartesiusnya kira-kira ini ada sumbu X, sumbu Y-nya ya. Ini ada sumbu Y, ada sumbu X kira-kira. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, misalnya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke atas, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ke bawah juga ada min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Lalu kita letakkan titik A, B, C. Nah, titik A-nya di mana? Di 3,3. 3,3. Nah, kira-kira A-nya di sini. Lalu B-nya 1,1. 1,1. Nah, ini B-nya kira-kira ya.
Lalu C-nya 3,-2. Ke kanan 3, ke bawah -2. -2-nya ke bawah, berarti kira-kira di sini C-nya. Nah, sudah terbentuk 3 titik. Padahal kalau yang namanya layang-layang harus 4 titik. Nah, kalau begitu, bagaimana bentuk layang-layangnya ya? Nah, bentuk layang-layangnya, kan AB-nya akan kita buat garis. Kan kita buat garis AB. Lalu BC-nya juga akan kita buat. Nah, yang namanya layang kan sepasang sisi sejajar. Berarti dua pasang, jadi AB harus ada sama dengan AB. Lalu BC juga harus sama. Berarti nanti kiri kanannya kita buat. Berarti kita tarik garis ke kanan. Berapa jaraknya? Nah, untuk caranya gini. Dari B-nya kan 1, ke tengah-tengah 3. 1 ke 3 berapa langkah? 1 ke 2 ke 3, 2 langkah ya. Nah, berarti 3 tambah 2, 5. Berarti kita ke 5. Jadi titik D-nya yang ini nih. Gitu. Nah, baru kita sambung garis lagi. Nah, terbentuk layang-layang dengan diagonalnya. Kita gambarkan dari A ke C. Dari A ke C dan dari B ke D. Oke, berapa diagonal 1 panjangnya dan berapa diagonal 2 panjangnya? Kalau pada koordinat, maka panjangnya kita kurangi atas dan bawah. Si D berapa? 5. Si B berapa? 1. 5 kurang 1 sama dengan 4. Nah, gitu. Kemudian diagonal 2 AC. A berapa? 3. C berapa? Minnya dalam kurung gini. Dibuat kurung gitu ya. Min kali min jadi plus. Jadi 5 tambah 2 jadi 3 tambah 2 jadinya jadi 5. Oke, diagonalnya 4 dan 5. Kalau sudah tahu diagonal, berarti luasnya bisa dihitung. Gimana cara mencari luas? D1 kali D2. Jadi luas sama dengan setengah D1 4 kali D2 5. Oke, berapa? 4 kali 5 20 bagi 2 10 cm persegi. Jadi jawabannya adalah yang gitu, adik-adik ya. Oke, jadi kita buat koordinat kartesius. Lalu di mana titiknya? Lalu kalau yang namanya layang gimana caranya? Itu dia terdapat 2 pasang sisi yang sama panjang. Nah, kita lanjut lagi soal nomor 12, masih layang-layang. Perhatikan layang-layang A, B, C, D di samping. Diketahui AO 6. AO-nya yang mana? Yang ini 6. Nah, DO dari D ke O 8, berarti yang ini. OB yang di bawah ya 10. Berapakah luas? Oke, mencari luas gimana? Setengah kali D1 kali D2. Berarti kita cari D1-nya dan D2-nya, yaitu diagonalnya. Nah, diagonalnya kan kalau yang diagonalnya berarti BD. Berarti BD dan AC. Nah, sifat diagonal itu adalah satu membelah yang sama besar. Jadi kiri kanannya sama. Kenapa? Karena segitiga kiri kanan kan sama, tapi segitiga atas bawah kan tidak sama. Berarti panjangnya atas tidak sama, makanya satu yang 8, satu 10. Nah, tapi kalau yang kirinya 6, kanan juga 6 karena dia sama membagi 2. Ya udah, berarti setengah D1, kalau D1-nya kiri kanan berarti 6 tambah 6 berapa? 6 tambah 6 12. 8 tambah 10 18, begitu caranya. Nah, bagusnya dibagi dulu, apakah 12-nya yang mau dibagi ataukah 18-nya yang dibagi. Mau dibagi yang mana? 18, 9. 9 kali 12, 9 kali 10, 90. 9 kali 2, 18. Jadi kayak gitu caranya ya. Jadi tambahkan 90 tambah 10, 108 cm persegi. Jadi jawabannya yang A. Gitu. Jadi ingat sifat salah. Baik, soal nomor 14. Kita baca soalnya. Sebuah layang-layang memiliki luas 200 cm persegi. Diagonalnya adalah 2x kurang 2 dan 25. Nilai x-nya berapa? Jadi, yang diketahui ada luas. Ada luas. Ada diagonal. Ada luas dan ada diagonal. Luas dan diagonal. Nah, luasnya
200. 2 diagonal 1, 2x kurang 2. Diagonal 2, 25. X-nya berapa? Nah, ditanya adalah X. Ya, ini kan cukup mudah, yaitu tinggal kita masukkan ke rumus. Apa rumus luas? Setengah kali D1 kali D2. Luasnya berapa? 200. Setengah kali D1-nya yang mana? 2x kurang 2 kali 25. Nah, lalu 2-nya kalikan ke atas. Jadi 2 ini kalikan sini. 2 kali 2, 400. Lalu 25-nya kalikan ke sini, kalikan ke sana. 50x min 50. Minnya pindah ruas kanan jadi plus, jadi 450 sama dengan 50x. Berarti x-nya 450 bagi 50 kiri kanan ya. Nah, bagi ini namanya bisa dicoret. Oke, 45 bagi 5, 9. Jadi jawabannya adalah 9. C. Nah,